Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kesukacitaan, pada saat ini kita ada dalam perjumpaan untuk membangun ibadah keluarga. Dan kita sebagai keluarga menghayati akan bagaimana sesungguhnya Allah telah memelihara kehidupan kita bersama. Bersama dengan keluarga-keluarga di lingkup Majelis Daerah Malang 1. Saat ini kita akan membangun ibadat ini dan biarkanlah Allah sendiri berkenan dengan apa yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada saat ini. Kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hampiri tata Tuhan. Dan bersama-sama kita mengaku yang demikian. Ibadah kami pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Amin. Bersama kita angkat satu pujian mengawali ibadah kita pada saat ini. Dari Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Besarkan nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang senantiasa memimpin dan berkati hidup kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa menaungi kehidupan kami dalam cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh menghayati bahwa sepanjang hari ini Engkau telah memimpin kami. Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami untuk bekerja dan melakukan aktivitas kami. Saat ini kami boleh ada dalam perjumpaan dengan Engkau dan juga dengan anggota keluarga kami masing-masing. Bersama kami menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Karena inilah Tuhan yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Untuk senantiasa belajar menghayati bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sudah Engkau satukan di dalam keluarga kami, di dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Oleh karena itu, biarkanlah kami mengungkapkan puji dan doa kami kepada Engkau. Dan apa yang kami lakukan, biarkanlah semuanya juga berkenan di hadapan-Mu.
Dan bersama dengan umat-Mu saat ini, kami akan belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Oleh karena itu, ya Allah Roh Kudus, pimpinlah kami. Engkau yang mengurapi kami dan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, hanya hikmat yang berasal dari Engkau yang akan memungkinkan kami untuk tahu apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Berikan kepada kami kemampuan untuk mendengarkan hanya suara Tuhan. Supaya dengan mendengar suara Tuhan, hidup kami akan diteguhkan, pengharapan kami akan dikuatkan, dan perjalanan hidup kami tetap mengarah kepada kebenaran di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapa, pada saat ini, Engkau yang bersabda atas kami. Kami mendengarkannya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Yesus lihat umat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama, kita akan perhatikan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang kepada kita semua dituliskan demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi,
yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya berikan judul atas renungan kita pada saat ini adalah sebuah pertanyaan. Anggur yang baikkah yang kita hasilkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam berita Alkitab selalu dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa milik Allah. Mereka menjadi milik Allah karena mereka itu dipilih oleh Allah. Bangsa yang memiliki status istimewa di hadapan Allah. Dan terhadap status ini, saudara-saudara, tentu mereka boleh berbangga diri. Mari kita bayangkan betapa mereka tidak berbangga. Yang tadinya mereka adalah sekelompok suku Ibrani yang terlunta-lunta dan sengsara di tanah perbudakan di Mesir. Kini mereka tampil dibentuk sebagai satu bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Tangan Tuhan yang kuat telah membimbing mereka melewati gurun. Tangan Tuhan telah menyertai mereka, memampukan mereka melewati laut. Dan mereka juga dimampukan untuk menang atas setiap peperangan yang harus mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melewati berbagai tantangan kehidupan yang berat. Itulah kenyataan kehidupan Israel. Pendek kata, mereka itu diyakini sebagai satu bangsa yang hebat. Karena mereka memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang tangannya selalu teracung dengan hukuman-hukuman bagi siapa saja atau bangsa apa saja yang menjadi musuh dari orang-orang Israel. Lantas saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah bangsa yang memiliki status istimewa di hadapan Tuhan ini kemudian mereka hidup dalam syukur dan puji kepada Tuhan? Apakah mereka di dalam kehidupan mereka, dalam kesadaran mereka, itu kemudian menjadi bangsa yang rendah hati? Ini pertanyaannya.
Sayangnya tidak, saudara-saudara. Sayangnya tidak. Alih-alih menjadi bangsa yang bersyukur, bangsa Israel malah menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Padahal kita tahu, saudara-saudara, mereka itu sudah begitu banyak mendapatkan kemurahan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan mukjizat, kelimpahan, berkat dari Tuhan. Malah mereka tidak menjadikan diri mereka sebagai bangsa yang menjadi berkat, taat, setia, ataupun takut kepada Tuhan. Mereka, saudara-saudara, pada kenyataannya justru menjadi bangsa yang berani menentang Allah dalam kehidupan mereka. Bacaan kita hari ini, saudara-saudara, Yesaya pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, itu menyiratkan bagaimana perasaan hati Tuhan melihat umatnya yang malah gemar berbuat dosa dan tidak setia kepada Tuhan. Dalam kegetiran hatinya, saudara-saudara, Tuhan mengisahkan Israel itu sebagai kebun anggurnya. Kebun anggur yang sungguh dipersiapkan dengan baik oleh Tuhan. Tempat dan lereng yang pas ukurannya untuk menghasilkan kualitas anggur nomor 1, anggur yang baik. Olahan tangan pekerja kebun anggur yang sangat profesional. Mulai dari dasar, artinya mulai dari tanah yang dikelolanya, yang diolahnya, bibit-bibit pilihan, penyiangan, perawatan terbaik yang diberikan. Bahkan pagar dan perlindungan dari gangguan pun tak ketinggalan didirikan oleh sang pemilik kebun anggur. Semuanya itu sudah sempurna. Semuanya sudah sempurna. Dan tinggal satu hal, saudara-saudara, yang dinantikan oleh sang pemilik kebun anggur. Yaitu ia yang menunggu hasil anggur yang dihasilkan anggur yang baik dari apa yang sudah dikerjakannya selama ini. Itu yang diharapkan Allah. Sebagai pemilik kebun anggur, yang membuat kebun anggur, membentuk kebun anggur. Namun benarkah, saudara-saudara, anggur yang baik yang dihasilkan? Benarkah? Ternyata tidak, saudara-saudara. Malah buah anggur masamlah yang dihasilkannya. Terhadap kenyataan ini, saudara-saudara, sang pemilik kebun anggur Tuhan kita itu marah kepada Israel. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 tuliskan kepada kita demikian, saudara-saudara. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri, malu, dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Itulah, saudara-saudara, ungkapan kemarahan Allah, sang pemilik kebun anggur yang dinyatakan dengan jelas. Pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa? Mengapa Tuhan begitu geram, begitu marah dalam penghukuman pada Israel? Sebenarnya jawabnya jelas. Karena Allah, sang pemilik kebun anggur itu, mau umat Israel yang dimilikinya itu hidup bukan untuk diri mereka sendiri. Pemilihan, penyertaan, dan berkat yang diterima oleh orang-orang Israel sebagai satu bangsa yang merupakan buah pengasihan Tuhan itu haruslah berdampak bagi kehidupan.
Israel itu ada, dipilih, dan dibentuk oleh Allah menjadi satu bangsa, supaya mereka menjalankan tugas utama mereka, yaitu menyaksikan Tuhan dalam kebenaran dan keadilan. Ayat yang ke-7 menegaskan kepada kita demikian, saudara-saudara. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Itu yang diungkapkan. Jadi Tuhan mau sebenarnya bangsa Israel itu menghidupi dan memproklamerkan kasih kebenaran dan keadilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu yang Tuhan kehendaki atas kehidupan orang-orang Israel. Bangsa yang dibentuknya, bangsa yang dipimpinnya, bangsa yang dimilikinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apa pesan firman Allah itu bagi kita saat ini? Apa relevansi firman Tuhan ini untuk kehidupan kita sebagai persekutuan orang percaya? Paling tidak, saudara-saudara, saya menemukan 3 hal mendasar. Yang pertama, saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang pertama yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti halnya Allah yang telah memanggil dan kemudian membentuk bangsa Israel sebagai kebun anggurnya, demikian pula lah telah dipanggilnya kita, gereja Tuhan. Mari menyadari dalam kehidupan kita, gereja pun adalah kebun anggurnya. Kita tahu persis, saudara-saudara, bahwa gereja ini ada di dunia ini dibangun oleh Allah di atas dasar pengorbanan Yesus. Demi kehidupan, demi keselamatan Allah telah berkorban. Nah, dalam arti yang demikian, saudara-saudara, maka saya menghayati hidup bersyukur itu berarti terus-menerus menghidupkan kehendak dalam diri untuk berkorban demi kehidupan gereja yang telah dibangun dan didirikan oleh Allah dalam karya Yesus. Itulah makna bersyukur. Nah, sekarang mari kita tengok dalam diri kita. Apakah semangat ini ada dan kita dapati dalam diri kita masing-masing sebagai pribadi ataupun juga sebagai satu persekutuan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, gereja sebagai kebun anggur Tuhan haruslah hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang pemiliknya. Artinya, gereja harus terus bertumbuh, menjadi besar, sehat, dan menghasilkan buah pelayanan yang nyata. Ingat, Tuhan itu telah memberikan kepada kita benih dan pekerja-pekerja terbaik. Namun apakah kita juga sudah melakukan tanggung jawab kita untuk menghasilkan buah yang baik itu? Yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Pertanyaan ini, saudara-saudara, sekaligus juga menegaskan pada kita bahwa mensyukuri kasih, pemeliharaan, dan kebaikan yang Tuhan telah lakukan untuk gereja kita, itu saja tidak cukup. Itu saja tidak cukup. Karena serentak dengan itu, saudara-saudara, Tuhan ingin, artinya serentak dengan syukur itu, buah harus dihasilkan. Buah yang baik harus dihasilkan.
Karena inilah yang dinantikan oleh Tuhan. Buah yang baik, buah yang berasa manis dari kehidupan anak-anaknya. Mari kita kembali bertanya, buah yang manis seperti apa yang sudah saudara persembahkan pada Tuhan hari ini? Buah yang manis seperti apa yang sudah kita hasilkan dalam minggu ini, atau bulan ini, atau tahun ini, yang semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang menunjuk kepada diri kita masing-masing supaya kita berani mengintrospeksi, melihat diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita hasilkan untuk Tuhan? Yang ketiga, saudara-saudara, seperti yang disebutkan dalam ayat keempat bagian B, yang dituliskan kepada kita, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Teks ini, saudara-saudara, mengarahkan hati dan pikiran kita bukan pada buah secara fisik. Bukan. Tapi justru pada rasanya. Pada rasanya. Rasa yang disebut dalam hal ini, itu menunjuk pada perilaku, menunjuk pada sikap, menunjuk pada warna hidup kehidupan umat Tuhan, menunjuk pada kehidupan gereja itu secara nyata. Dan faktual, saudara-saudara, sebenarnya Tuhan itu ingin. Tuhan itu menghendaki kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang kudus. Dan perilaku kita itu menjadi perilaku menunjukkan kehidupan orang yang berperilaku tidak cemar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pakailah tangan kita untuk menolong. Bukan untuk menindas. Pakailah tangan kita. Pakailah jari kita untuk menulis pesan yang mendatangkan berkat, bukan hujat. Pakailah mulut kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memfitnah. Pakailah kaki kita, saudara-saudara, untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, bukan menuju kesesatan dan kecemaran. Buka hati kita untuk pimpinan Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kepentingan diri dan hawa nafsu duniawi. Bertumbuhlah dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Bertumbuhlah, bukan dalam media sosial. Jadikan hidup kita itu bergantung pada Tuhan. Bukan bergantung pada uang. Demikian, saudara-saudara, yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, biarlah hidup kita kemudian menjadi anggur yang manis di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kembali, mari kita bertanya pada diri kita. Anggur yang baikkah yang kita hasilkan? Anggur yang maniskah yang kita hasilkan? Biarkah pertanyaan itu terus bergema dalam diri kita, menghayati bahwa kita, gereja Tuhan itu adalah kebun anggurnya. Dalam kesadaran bertanya pada diri kita itulah, saudara-saudara, mari kita melangkah. Supaya pada akhirnya kita mengetahui hidup ini bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita terus belajar untuk menghasilkan anggur yang manis demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
Dengan pengakuan bahwa Tuhan telah memberkati hidup kita masing-masing, telah memberkati kehidupan keluarga kita, telah memberkati kehidupan gereja kita, kita akan bersama-sama berikan persembahan untuk Tuhan. Kita iringi dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 309, bait yang pertama dan bait yang kedua. Biar ku tumbuh di batang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat syafaat kita. Kita tunduk kepala, kita hampiri tahta Tuhan dalam doa. Bapa yang di sorga, saat ini kembali kami anak-anak menghampiri tahta-Mu, mengucapkan syukur kepada Engkau karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami di dalam Kristus Yesus. Bapa yang di sorga, apa yang boleh kami terima dan kami alami, biarkanlah menjadikan kami semakin menyadari akan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup ini. Dan apa yang boleh kami lakukan, biarkanlah menjadi pedoman atas kehidupan kami, bahwa sesungguhnya kami hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengungkapkan apa yang menjadi kata hati kami melalui pujian dan doa kami, dan terima kasih pula karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan apa yang menjadi ungkapan kata hati-Mu melalui pelayanan firman-Mu. Kami percaya ya Allah, apa yang boleh kami dengar, itu akan menjadi sarana bagi kami untuk tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Oleh karena itu tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarkan firman-Mu akan bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah pula dalam hidup kami. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami seperti halnya Israel. Kami persekutuan orang-orang kudus, kami gereja-Mu adalah seperti orang-orang Israel yang sudah Engkau bentuk. Engkau adalah Allah
yang menghendaki supaya Israel menghasilkan anggur yang baik, anggur yang manis. Demikian pula Engkau menghendaki atas kehidupan kami supaya kami menghasilkan anggur yang manis demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu ya Allah, belajar dari kehidupan Israel, Engkau yang akan mendorong kami supaya kami boleh mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu itu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh bukan hanya untuk kami diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, lebih-lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kepada Engkau bahwa Engkau akan berikan kekuatan kepada kami dalam karya Roh Kudus. Sehingga firman-Mu pun juga tak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi kembali kepada Engkau dengan buah kehidupan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan perkenankan pada saat ini kami mengingat untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, secara khusus di lingkup MD Malang 1. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati seluruh pelayanan yang ada di jemaat Tuhan di lingkup MD Malang 1. Engkau memberkati para pendeta, Engkau memberkati penatua dan diaken, Engkau berkati semua perangkat kerja-Mu di setiap majelis jemaat, dan Engkau memimpin mereka supaya mereka boleh melakukan yang terbaik bagi kehidupan pelayanan, sehingga nama-Mu juga akan semakin diagungkan dalam kehidupan pelayanan itu. Kami menyerahkan kepada Engkau, ya Allah, seluruh kehidupan jemaat-Mu, supaya ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan, dan mungkinkan pada akhirnya jemaat-Mu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, damai dan sejahtera atas dunia di mana Engkau menempatkannya. Kami juga berdoa untuk keseluruhan anak-anak-Mu, mereka yang masih balita, yang berada di bangku pendidikan, mereka yang sedang ada dalam pergumulan untuk mencari kerjaan atau menemukan teman hidup. Kami menyerahkan mereka semuanya di dalam Tuhan, supaya mereka tetap ada dalam pengasuhan Tuhan dan pimpinan Tuhan, sehingga mereka tetap ada dalam baik, sejahtera, karena Tuhan menyertai. Mengingat pula saudara kami yang ada dalam sakit, di rumah ataupun juga dirawat di rumah sakit, kami menyerahkan mereka juga dalam Tuhan supaya mereka tetap ada dalam perawatan Tuhan. Engkau juga yang akan berkati para tenaga medis, dokter yang merawat, supaya melalui mereka umat-Mu boleh dipulihkan. Lebih dari itu, kesembuhan akan Engkau nyatakan. Kami menyerahkan mereka kepada Tuhan supaya mereka tetap ada dalam semangat hidup, dan mereka menjalani kehidupan dengan penuh syukur sekalipun mereka ada dalam keterbatasan. Mengingat pula, saudara kami, seluruh umat-Mu, warga jemaat-Mu di lingkup MD Malang 1, dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkati. Bahkan mereka yang sedang merintis pekerjaan-pekerjaan baru, Tuhan yang memimpinnya, Tuhan yang memberkatinya. Supaya umat-Mu akan senantiasa boleh merasakan bahwa jamahan tangan kasih-Mu itu nyata, dan melalui setiap pekerjaan itu mereka dimampukan untuk bersyukur dan menerima berkat Tuhan. Mereka yang pada saat ini terbelenggu oleh roh-roh kegelapan, terbelenggu oleh nafsu kejahatan, kami menyerahkan mereka di dalam Tuhan, supaya Tuhan berikan kemerdekaan, supaya mereka boleh hidup hanya dalam kemerdekaan Kristus. Bapa, kami menyerahkan mereka dalam Tuhan, supaya sungguh-sungguh mendapatkan kebebasan dari Tuhan, dan mereka boleh mengarahkan hidupnya hanya ke arah Kristus. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, ya Allah, Engkau akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu, kehidupan pelayanan yang ada di jemaat,
Tuhan. Dan apa yang kami berikan melalui persembahan ini adalah ungkapan pengakuan dalam diri kami bahwa kami hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Engkau yang juga akan mendorong diri kami masing-masing supaya pada akhirnya kami boleh menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk negeri di mana kami hidup, bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memimpin. Biarkanlah para pemimpin negara kami tetap Tuhan berikan roh takut akan Tuhan supaya mereka boleh mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan saran bagi negeri ini untuk tetap boleh menerima damai sejahtera Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami yang semuanya hanya kami pinta dengan penuh percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan senantiasa percaya bahwa Tuhan itu akan memimpin kehidupan kita. Tuhan pula yang akan terus mendorong kita untuk menghasilkan anggur yang baik. Mari kita bersama-sama angkat satu pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 441 bait yang pertama. Ku ingin menyerahkan. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Allah yang kami sebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, keselamatan, kekuatan, kesentosaan, dan damai sejahtera, akan menyertai kita kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah kita pada saat ini boleh kita akhiri. Biarkan menjadi berkat untuk kita semua. Matur nuwun.